Subhanalladzi la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'asani Allahu minal huda wal ilmi kama salil guisil kabir asaba ardun fakana minha nakiyatun qabilatul ma fa'ambatatil kala wal ushbal kashir wa kanat minha adajib amsakatil ma fayanfa'ullah bihan nas syarabu minha wa saqu wa ra'au wa asaba ta'ifatun minha ukhra. Hadirin khatiman rahimakumullah. Nahnu na'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas ta'liman wa kana katsiran ma yastahdimu darban al-amsilatal balighatal wazira. Kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok pengajar yang sangat luar biasa, dan dalam satu pengajarannya kadang Nabi memberikan perumpamaan-perumpamaan. Di dalam hadis yang tadi yang saya bacakan, Nabi memberikan umpamaan bagaimana keutamaan bagi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Hadis tadi itu dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi, bab fadlu man alima wa 'allama. Bab tentang keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Awalan al-ardul hisbatun nakiyah minal hasyarat wad didan. Yang pertama, Nabi menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang berilmu dan beramal itu seperti hujan yang lebat, yang hujan ini menimpa kepada tanah. Nah, yang tanahnya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama kan al-ardun nakiyah. Makna nakiyah? Nakiyah qad kharajat min hadzal ma'had. Nakiyah sudah keluar ya, sudah lulus dari pesantren kita. Nakiyah itu artinya apa? Subur ya, murni. Ada tanah yang ketika menyerap air hujan, kata Nabi, tanahnya itu ardun nakiyah, tanah yang subur dan murni. Kenapa? Karena allati tabti kabizar fahadhihi taqabbalul ma fatashrabu miyahul amtor fatunbitun nabatal kasirah rotban wa yabisan. Tanah yang subur ini dia bisa menyerap air, dia bisa menampung air, dan dia bisa menumbuhkan tumbuhan di tanah tersebut. Wa masaluha masalul alim al mutafaqqihi fid din al amil bi ilmihi. Dan ini perumpamaan bagi orang yang berilmu, orang yang faham terhadap agama, dan dia mengajarkan kembali ilmu itu kepada yang lain. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu, kemudian kita mengajarkan kepada orang yang lain, maka diperumpamakan seperti Nabi, seperti tanah subur. Kita bisa memberi manfaat kepada diri kita sendiri, dan kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Buktinya apa? Buktinya tanah yang subur ini mampu menumbuhkan tumbuhan yang ada di tanah tersebut. Wasanian al-ardu majdibah atau al-ardu ajadib. Dan yang kedua, ada tanahnya itu kata Nabi ajadib, tanah yang gundul, tanah yang tandus. Bagaimana tanah yang begitu? Kata Nabi, wahia al-ardul sulbah. Dia itu tanah yang kokoh. Kalau kita memerlunya tanah beton ya. Tanah beton kan dia mampu menahan air, tapi dia tidak mampu menumbuhkan tumbuhan di tanah tersebut. Kayak kolam renang ya, ada nggak tumbuhan di kolam renang? Mual ayahnya paling tidak daunan yang berguguran dari atas ya. Nah, ini perumpamaan kata Nabi, orang yang berilmu tapi dia tidak mengajarkan ilmunya.
Orang yang berilmu tidak memiliki manfaat bagi dirinya, tapi orang lain bisa mengambil manfaat dari air tersebut. Kalau satu tanah bisa menampung air, tapi tanah tersebut tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, tapi yang lain bisa mengambil air tersebut. Kayak di air balong lah, atau di bak. Air yang ditampung oleh bak ini tidak mampu menumbuhkan tumbuhan di sekitarnya. Tapi orang lain bisa memanfaatkan air tersebut, bisa untuk minum, bisa untuk menyiram tanaman di tanah yang lain. Ini kata Nabi perumpamaan orang yang dia diberikan ilmu, jangankan ilmu ini tidak mampu bermanfaat bagi dirinya. Ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang yang lain, tapi tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Kalau dalam peribahasa Arabnya di sini disebutkan kasyum'ati tudi'u li ghairiha wa tuhriku nafsaha. Orang yang seperti itu kama salis syam'ah, seperti perumpamaan lilin. Tudi'u li ghairiha, lilin itu mampu memberikan cahaya kepada yang lain, wa tuhriku nafsaha, tapi lilin itu membakar dirinya sendiri. Orang lain diterangi oleh dirinya, tapi dirinya sendiri terbakar. Orang lain bisa mengambil manfaat dari diri kita, tapi diri kita sendiri justru terbakar. Maka ini adalah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi seperti itu. Orang yang berilmu, ilmunya bisa dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Dan ini juga tugas berat bagi muadib ya, muadib dan muadibah. Nanti awas ketika di majmuah jangan main handphone. Muadibnya tidak main handphone. Nanti kalau masuk di majmuah jangan terlambat. Muadibnya tidak terlambat. Nanti kalau datang ke pesantren jam 6.45 maksimal sudah ada di pesantren. Muadib dan muadibahnya juga sama, berusaha dan berikhtiar untuk sama. Jangan sampai tadi seperti al-ardu ajadib, seperti tanah yang tandus. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi bagi dirinya sendiri dia tidak mampu memberikan manfaat. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menjelaskan al-ardu ki'an. Ada tanah yang ketika menerima air hujan tersebut, tanah itu disebutkan oleh Nabi al-ardu ki'an. Al-ki'an jam'u min qa'in. Ki'an itu jama dari qa, artinya tanah yang paling dasar, tanah yang paling bawah. Al-mutawassi', sudah bawah, dia luas, itu al-ardu ki'an. Kata Nabi, ada orang tipe yang ketiga, ketika dia menerima ilmu tidak bermanfaat bagi dirinya dan juga tidak bermanfaat bagi orang lain. Dan ini disebutkan oleh Nabi seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir disampaikan ilmu kepadanya, ilmu agamanya, ilmu tentang nabinya, tapi ilmu yang disampaikan kepada orang-orang kafir, jangankan bagi orang lain, bagi dirinya sendiri pun itu tidak bermakna dan tidak bermanfaat. Nah, maka hadirin ikhwat iman rahimakumullah, bagi kita bahwa apa yang sudah sampai ilmu kepada kita, maka konsekuensi dan ujung yang paling menjadi puncak tertinggi dari orang yang berilmu adalah mampu memberikan manfaat ilmu tersebut bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Yumkin hadza khutbatum ini asa an yanfa'ana
al khas li wa lakum. Saukhatimu bidu'a subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.